Pada episode kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film Pendekar Laut Timur untuk bagian yang keempat. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Ling dan King Yao secara bergantian memberikan Chang'e obat dan bantuan kekuatan spiritual mereka agar retakan emosi spiritual Chang'e setelah terkena serangan anak panah di tebing tidak semakin melebar. Di sini King Yao menceritakan ayahnya Raja Rubah menyerahkan dirinya ketika sarang mereka disergap secara tiba-tiba oleh Zuling. Mereka lalu merencanakan skenario di mana King Yao akan berpura-pura menangkap Chang'e agar mereka dapat mengetahui di mana Raja Rubah dikurung. Kembali ke daratan utara, King Yao yang berpura-pura berkeliling tanpa arah memamerkan Chang'e yang diikat oleh bangsa Rubah dan dihadang oleh Zuling. Kemudian dipaksa menyerahkan Chang'e. Termakan jebakan itu tiba-tiba Ratu Peri juga hadir di tengah-tengah mereka. Dalam keadaan terdesak, Chang'e yang murka karena ayahnya telah dieksekusi oleh Ratu Peri langsung menghunuskan pedang ke arah Ratu Peri. Akan tetapi saat itu Zhang mengorbankan dirinya menerima tusukan pedang tersebut. Dan Ningqing yang merasakan Ratu Peri dalam bahaya di dataran utara, ia pun langsung memberikan perlindungan dan menteleportasikan sang Ratu Peri dengan memindahkannya dari sana. Kembali ke daratan utara, terlihat Raja Rubah berjanji akan membantu Chang'e untuk melawan perkumpulan Istana Abadi. Merasa lega, setelah itu Chang'e roboh setelah esensinya yang retak hampir hancur. Merasa berhutang budi, sang Raja Rubah lalu merapalkan teknik terbaik bangsa Rubah untuk menyembuhkan Chang'e yang sekarat. Setelah beberapa waktu teknik Raja Rubah memperlihatkan hasilnya, esensi spiritual Chang'e kembali tanpa bekas retakan. Seluruh rakyat dan pasukan bangsa Rubah kemudian menyiapkan diri untuk menghadapi pertempuran besar-besaran melawan makhluk abadi di bawah Ratu Peri. Raja Rubah lalu memberitahukan kepada mereka agar mencari King Ji yang merupakan Phoenix terkuat untuk membantu mereka melawan Ningqing. Sementara itu di lembah bunga, Hawking mengeluarkan Xiu dari balik jubahnya. Ternyata sama seperti Li Su, Hawking tidak membunuh Xiu hingga tidak tersisa karena ia menyimpan esensi kekuatan Xiu. Dan setelah beberapa waktu kekuatan spiritual Xiu telah kembali dan ia memperoleh kembali fisik tubuhnya. Keesokan harinya King Ji membuka penyerangan. Ia pun melenyapkan pasukan musuh dan melukai Ratu Peri. Kemudian Ningqing tiba-tiba datang di sana untuk melindungi Ratu Peri dan mengirimnya ke Istana Abadi. Dengan terkejutnya melihat King Ji di sini, yang ternyata Ningqing dahulu adalah adik seperguruan King Ji. Dan tidak perlu waktu lama lagi, kedua saudara seperguruan ini untuk melepaskan amarah mereka dan terlibat dalam pertarungan. Yunhe sendiri tidak kalah terkejut ketika menemukan rahasia di balik dendam dan kebencian Ningqing pada lembah bunga. Adalah kenyataan bahwa Ningqing pernah jatuh cinta kepada sang guru di lembah bunga. Dan setelah itu dengan energi rubah ekor sembilannya, ia pun menghancurkan segel yang mengurungnya. Tapi Ratu Peri yang muncul di sana dengan pandangan penuh amarah karena selalu dipermalukan. Ratu Peri pun mencambuk Yunhe dengan cambuk apinya. Dan Yunhe yang tidak dapat menahan emosinya lagi setelah melihat kekejaman sang Ratu Peri, lalu berubah menjadi rubah berekor 9. Tapi di saat itu juga Yunhe jatuh tak berdaya. Melihat kondisi Yunhe yang lemas, Ratu Peri pun menyerang kembali dengan cambuknya yang ditahan oleh pedang Yunhe. Dan ketika pedang yang terlilit cambuk itu terlepas dari genggaman Yunhe yang lemah, pedang itu pun melesat melukai wajah sang Ratu Peri. Dan secara tiba-tiba Chang'e pun muncul di sana memukul Ratu Peri, lalu merapalkan segel api yang membakar seluruh ruangan tersebut, mengunci gerbang penjara, kemudian membawa Yunhe pergi dari sana. Sementara Hawking dan para murid lembah bunga yang tiba di sana lalu menyelamatkan Ratu Peri dan membawanya keluar. Tapi mereka dihadang oleh bangsa Rubah. Sebelum peperangan tersebut antara bangsa Rubah dan murid lembah bunga, seketika itu Ningqing pun muncul di tengah-tengah mereka. Dengan segera Ningqing pun mengeluarkan tekniknya yang dapat menghancurkan seluruh esensi spiritual bangsa Rubah dalam sesaat. Demi menyelamatkan seluruh perjuangannya yang ada di sana, Raja Rubah mengorbankan dirinya dengan menghancurkan esensi spiritualnya agar mereka semua dapat kabur dari sana.
Setelah itu dalam kemarahannya, Ningking meminta seluruh murid Istana Abadi agar memusnahkan seluruh bangsa rubah tanpa tersisa karena telah berani menantangnya. Namun perintah itu ditahan oleh Kaisar Langit yang tiba di sana, dan Kaisar Langit menyalahkan Ningking atas masalah yang terjadi. Tapi Ningking tidak memperdulikan pendapat sang Kaisar Langit, bahkan ia mengancam akan melukai Kaisar Langit apabila Kaisar Langit itu berani menghalanginya. Seketika itu juga pusaka yang tertanam di tebing langit turun dan jatuh ke telapak sang kaisar. Terlihat pusaka itu adalah tanda lencana langit, di mana kini kaisar remaja telah dianggap dewasa oleh mendiang ayahnya dan mendapatkan kekuasaan atas jutaan tentara langit dan juga para jenderal elit istana langit. Sehingga melihat hal ini, Ningking menjadi gentar dan segera memberikan hormat kepadanya. Tidak jauh dari sana di atas tebing, Chang Yi pun menurunkan Yun He yang lemah dan terluka parah. Namun dengan wajah penuh kemarahan, Chang Yi memberitahukan bahwa kali ini Yun He telah berhutang nyawa kepadanya. Setelah ia diselamatkan dari Istana Abadi, ia pun menambahkan kini hidup Yun He adalah miliknya dan tidak akan membiarkan Yun He mati dengan begitu saja setelah menipunya. Akan tetapi Yun He menolak perkataan Chang Yi dengan mengatakan jika hidupnya adalah miliknya sendiri, bukan milik siapapun. Tanpa memperdulikan ucapan Yun He, Chang Yi pun membawa Yun He ke daratan utara. Yang ternyata Yun He dibawa oleh Chang Yi ke sebuah rumah di tengah padang salju yang disegelnya dengan tongkat pusaka kerajaan Laut Timur. Mengetahui parahnya kondisi tubuhnya sendiri, walau Yun He memohon agar ia dibebaskan demi mengejar impian hidup bebasnya, yaitu bertualang pergi, melihat dan merasakan indahnya berbagai tempat di bumi. Tapi Chang Yi menolak dan memilih untuk menahannya karena niat Chang Yi yang sungguh-sungguh ingin merawat dan menyelamatkan Yun He dari kematian. Di wilayah bangsa rubah, kita pun diperlihatkan duka yang dialami bangsa itu, di mana pemimpin mereka diawetkan sementara di ruangan es. Tindakan ini terpaksa dilakukan demi menunggu kebangkitan si pemimpin jika dirinya berhasil pulih suatu hari nanti. Di markas Wisma Abadi, Ningking berkomunikasi dengan makhluk astral hitam yang menyuruhnya segera menghabisi Kaisar Langit karena ia gentar dengan kebangkitan kekuatan Kaisar Langit yang diperoleh dari stempel abadinya. Namun Ningking menolak permintaan itu karena ia tidak takut kekuatan spiritual Kaisar tersebut yang tentu saja tidak dapat dibandingkan dengan spiritual ribuan tahun miliknya. Dengan terbakar dendam membara, Ratu Peri lalu melampiaskan amarahnya kepada Hawking yang gagal menyelamatkannya, serta memerintahkan Hawking agar segera menyerang wilayah es utara. Demi menyelamatkan lembah bunga, Hawking pun menyanggupi permintaan Ratu Peri yang kejam tersebut. Sementara Kaisar Langit akan ke suatu tempat untuk mengambil tanaman ajaib sesuai petunjuk sang guru demi mempercepat kekuatan kultivasi spiritualnya yang masih lemah agar dapat melawan Ningking. Tiba di sana ia pun dikejutkan melihat kemunculan San Yu yang ternyata mengincar tanaman itu juga untuk Yun He. Namun Kaisar Langit melarang memetik tanaman ajaib yang belum tumbuh sempurna itu dan menunggu tumbuhan ini sempurna dalam beberapa hari kemudian. Dan ia pun akan mengalah karena tumbuhan ini ternyata berguna untuk Yun He yang sedang sekarat. Kembali ke Danau Es Utara, atas permintaan rekan-rekannya Chang Yi kembali mengambil mutiara duyungnya dari tubuh Yun He agar dapat melawan para pasukan lembah bunga dan seluruh anak buah Ratu Peri. Namun tanpa mutiara duyung, kondisi tubuh Yun He menjadi semakin parah dan lemah, sehingga dalam kesakitannya Yun He yang tak sadarkan diri dihampiri Ningxi yang merupakan pendiri lembah bunga, juga guru dari Ningking dan Ruochu, kekasih dari Phoenix. Ternyata semua berawal dari kunjungan Ningxi dan Ruochu ke dunia manusia. Mereka menemukan bocah manusia sebatang kara tanpa nama yang hidupnya sangatlah menyedihkan. Bersimpati melihat keadaan Ningking, Ningxi lalu mengangkatnya sebagai murid yang membawanya ke alam makhluk abadi dan memberikannya nama Ningking. Di sana ia mengajarkan ilmu pedang spiritual pada Ruochu yang pemberani dan ilmu segel spiritual pada Ningking yang penyabar. Setelah kedua pria ini dewasa, terjadilah perebutan kekuasaan antara Ningking dan Ruochu yang menyebabkan perang besar antara guru spiritual di bumi, sehingga para tetua guru spiritual berilmu tinggi menyalahkan Ningxi atas kesalahannya dalam mendidik dua orang ini. Dalam persetujuan langit, mereka lalu menghukumnya dan menghilangkan separuh kekuatannya, serta mengusirnya sebagai pendidik lembah bunga tersebut. Tapi ada satu yang setia pada Ningxi, yaitu Ningking yang ikut pergi dari sana menemani Ningxi.
Dalam pengasingan, Ningxi selama ini memimpin di alam manusia untuk mengajarkan para siluman agar berbuat baik. Dan disinilah ia mengajari Phoenix Abadi yang menjadi adik seperguruan Ningking. Namun tidak lama setelahnya Ningxi dikeroyok oleh ribuan roh jahat dan tewas, yang langsung disaksikan Ningking yang merasa sangatlah marah kepada setiap makhluk, terutama para tetua lembah bunga yang hanya bisa terdiam tanpa membantu Ningxi. Di atas puncak gunung, terlihat San Yu berhasil menjaga tanaman ajaib tersebut hingga tumbuh sempurna. Lalu dengan izin Kaisar Langit, ia dan Li Xiu segera bergegas untuk kembali ke daratan es utara. Di tengah kacau dan paniknya, bangsa rubah akan kabar serangan besar-besaran dari lembah bunga. Hawking berhasil membawa kabur Yunhe, tetapi mereka segera dicegah oleh pasukan rubah. Dan terlihat pemimpin rubah yang sehat kembali juga telah hadir di sana. Saat ini Yunhe yang berbalik mengancam seluruh bangsa rubah agar melepaskan dirinya agar bisa pergi dari sana bersama Hawking. Mengenal aura energi itu adalah milik Kingsu, pemimpin rubah menjadi murka mengira Yunhe telah membunuh Kingsu di lembah bunga sebelumnya. Dengan melihat luka ayahnya yang sangatlah parah, membuat King Yao memerintahkan seluruh bangsa rubahnya untuk membunuh Hawking. Dan di saat itu juga beruntungnya Chang Yi datang ke sana untuk menengahi persoalan ini. Sehingga Hawking dan Xiu akan dibawa kembali ke penjara, sementara Yunhe dikurung dalam segel yang semakin kuat. Tewasnya Raja Rubah membuat seluruh bangsa ini murka dan bersiap untuk menyerang lembah bunga. Dalam kediamannya, Yunhe mengajukan diri pada Ling untuk menembus kekalahannya karena secara tidak sengaja telah membunuh Raja Rubah dan menciptakan konflik baru yang lebih besar dengan ikut berperang membela bangsa rubah. Lalu Ling pun memberikan sebutir racun yang dapat mengeluarkan seluruh potensi kekuatan Yunhe untuk terakhir kalinya. Di atas dataran es yang membeku itu, seluruh pasukan besar dari kedua klan ini akhirnya bertemu. Walau Chang Yi mengatakan ia berniat melepaskan Hawking apabila pasukan lembah bunga mundur, namun Xiao Xing sadar apabila mereka mundur, maka Zuling akan mengaktifkan racun es dalam tubuh mereka semua. Tepat sebelum peperangan terjadi, Yunhe yang saat ini nampak sudah pulih dari kondisinya, mencegah bentrokan perang dengan muncul di tengah-tengah mereka. Ia pun menyatakan keras bahwa perjuangan mereka semua di sana adalah demi kebebasan atas ancaman dan teror racun es dari Ningking. King Yao yang juga baru kehilangan ayahnya tersebut langsung menambahkan bahwa ia tidak menyalahkan Yunhe, tapi semua kejadian ini disebabkan oleh Ningking, sehingga ia siap berperang hingga darah penghabisan untuk melawan bangsa peri. Dan Yunhe mengajak murid-murid lembah bunga untuk membentuk aliansi dengan bangsa rubah demi melawan bangsa peri. Zuling yang melihat hal ini segera mengaktifkan racun es dalam tubuh seluruh murid lembah bunga dan membuat seluruh murid lembah bunga sekarat seketika. Yunhe yang melihat kekejaman ini segera melakukan hal terbaik yang dapat ia lakukan, yaitu meledakkan kekuatan spiritual untuk mencegah efek racun es yang dapat merenggut nyawa seluruh kawan dan saudaranya di lembah bunga ini. Secara ajaib seluruh murid lembah bunga terbebas dari penderitaan segel racun es tersebut setelah menerima ledakan pancaran energi Yunhe. Sementara dalam penjara, Hawking merasa sedih bercampur senang karena percobaan ayahnya selama ini telah berhasil dalam melawan teror racun es tersebut. Sedangkan terlihat Yunhe yang lemah tak berdaya, Chang Yi membawa pergi Yunhe dari sana lalu membaringkannya di daratan es di depan kediamannya tersebut. Karena Yunhe menolak berada di dalam kediamannya itu sampai menjelang ajalnya karena merasa terpenjara. Lo Jin yang tiba di sana menyalahkan Chang Yi atas tindakan yang mengurung Yunhe selama ini. Dengan segenap cara dilakukan oleh Chang Yi untuk membangkitkan kembali jasad Yunhe yang terbujur kaku. Tapi semua usahanya tersebut sia-sia saja. Semua hal ini membuat Luo Jin semakin tenggelam dalam kepedihan. Seketika itu San Yu yang tiba di sana langsung terkejut melihat Yunhe yang sudah tak bernyawa. Walaupun dia sudah membawa tanaman ajaib untuk Yunhe, namun hal ini hanyalah sia-sia. Sementara Kaisar Langit pergi ke Wisma Abadi dan menghukum Zuling dengan sambaran petir. Tidak cukup dengan itu, ia pun membawa Ratu Peri ke kediaman Dewa Bintang. Menyegelnya kemudian membuangnya ke tempat yang jauh agar kakaknya ini dapat merenungkan setiap tindakan buruk yang telah diambilnya. Kemudian Kaisar Langit lalu turun ke dataran utara dan bertemu Chang Yi untuk menenangkan situasi tapi tidak berhasil. Permintaan maaf Kaisar Langit atas semua perbuatan Ratu Peri dan Ningking namun ditolak oleh Chang Yi.
Setelah itu Chang'e membawa raga jasad Junhye yang terawetkan dinginnya dataran es utara, lalu memberikan salam perpisahan terakhir agar roh Yunhye dapat bersatu dengan alam kembali. Lalu seketika jasad Yunhye yang menjadi abu terbawa tiupan angin utara tersebut. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari ningali film si Otong undur diri dan salam Sundaners.